nyanyikan semuanya, mic harap dimatikan ya. Haleluya, praise God. Karyamu sempurna dalamku. Sampai mari katakan, hatiku terkagum melihat Selamat datang Bu Lydia, apa yang kau perbuat. Haleluya, praise God. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Nyanyikan bersama pujian ini dari awal dengan ucapan syukurmu. Mari jemaat Tuhan katakan, di hariku, oh, di hariku, setiap nafasku, semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku, untuk cintamu. Sekali lagi mari katakan, di hariku, setiap nafasku, semua tentangmu. Oh, di waktuku, setiap langkahku untuk cintamu. Mari angkat tanganmu, kasihmu, nyatakan bersama, karyamu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu.
kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Angkat kedua tanganmu di tempat ini. Come on church. Kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu dan karya-Mu, kasih-Mu. Come on, raise up your voice. Karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu, haleluya. Karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu, haleluya, sempurna dalam. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, come on. Karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Nyatakan kuatkanku, bukan karena kekuatanku. Mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Dengan ucapan syukur, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, Kaulah alasanku, Kaulah alasanku hidup. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan sumber kekuatan kita, bagi Bapa yang setia. Oh, oh, pujian bagi-Mu. Oh, pujian bagi-Mu Bapa. Thank you, thank you. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak terbatas. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau mulia. Mari semua angkat suara kita sembah. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih. Ku angkat tangan memuji Engkau. Ku nyanyikan hosana, ku nyanyikan hosana. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku nyanyikan
pekerjaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bahkan di titik terendah hidup kami, Engkau hadir. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang melayakan kami. Kami yang tidak berharga, Kau adopsi menjadi berharga. Melewati sepanjang tahun ini dengan penuh kemenangan di dalam kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, nyatakan bersama, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi setiap kita. Terutama angkat kedua tanganmu di atas kepalamu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu cukup bagi kamu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan, sumber kekuatan kita. Bersama jemaat Tuhan di tempat ini dan yang online, katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Renungkan dan katakan, segalanya bagiku. Kami perlu Engkau, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan, penyerta segalanya bagiku. Jemaat Tuhan yang di atas, mari katakan, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, oh, terutama. Mari bersama-sama katakan, anugerah-Mu. Yes Lord, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, kami bersyukur dan kami nyatakan, anugerah-Mu lebih dari cukup bagiku. Anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kebaikanmu ataupun upayamu. Nyatakan dengan rendah hati, come on. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang
katakan anugerah-Mu. Haleluya, anugerah-Mu. Karena syaranya semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu. Angkat tinggi tanganmu, katakan anugerah-Mu, Tuhan. Let's go. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bagi saudara dan saya, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan yang terbaik Haleluya. bagi sumber anugerah yang tak terbatas. Oh Yesus namanya, oh Yesus namanya. Yeah. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Sebab Kau yang layak dipuji dan disembah. Here we go, come on. Oh, Sebab yes. You are worthy to be praised. Yes, you are worthy to be praised. Yeah. Kami nyatakan bersama di tempat ini, Engkau pribadi yang layak dipuji. Here we go, come on, katakan bersama. Engkau kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Come on church. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Let your kingdom come, thy will be done. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Angkat suaramu, angkat tinggi tanganmu dan katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau Raja, yeah. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, yeah. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Oh, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sepakat di tempat ini, hanya Dia yang layak dipuji. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Kau Raja dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Come on church. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih dahsyat lagi.
praise the Lord. Tuhan berkati kita sekalian, Bapak Ibu ya. Pujian yang sangat indah telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan malam ini. Dan selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung. Puji Tuhan ya, selamat datang Pak Yonatan, Ibu Lili Handayani ya, dan teman-teman semua yang hadir, Pak Hendro, Tuhan memberkati semuanya. Salam kenal ya untuk Pak Yonatan, dari kota mana boleh tahu? Pak Yonatan dari Surabaya? Iya. Pak Yonatan, Tuhan punya rencana besar atas hidupmu ya. Tuhan berkuasa untuk memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Jangan takut, jangan susah hatimu. Tetap percaya, imanmu menyelamatkan engkau. Ada jawaban, ada pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan Ibu Indriani dari Sidoarjo akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang kita akan dengar di malam hari ini. Haleluya, praise the Lord. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Malam, selamat bergabung di ibadah DLCC pada malam hari ini. Amin. Satukan hati kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Benar Tuhan, semua ini adalah kasih karunia-Mu Tuhan di bumi, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kaulah yang layak kami tinggikan, Kaulah yang layak kami muliakan Tuhan. Kau segalanya bagi kehidupan kami. Berkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan. Saya semua akan menerima lawatan-Mu Tuhan. Amin. Di apapun permasalahan Tuhan, Tuhan bukakan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih mengatakan kerajaan-Mu, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu akan menjadi berkat bagi kami semua yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Berkati dengan berkat marifat-Mu Tuhan, sehingga berkat-Mu akan mengalir dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, berkati kesehatannya, apa yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Kami akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu dan akan melakukan sesuai dengan firman-Mu pada malam hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu Indriani. Tuhan memberkati. Praise the Lord. Haleluya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini ya. Sebuah renungan bagi kita semua untuk kita akan sama-sama menikmatinya di malam hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Siapa percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini? Yang percaya Tuhan ada di tengah kita, lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Semeriah-meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau nanti saudara-saudara setelah aku mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan kalau ada Tuhan bicara secara khusus, secara pribadi bagi saudara ya, tetap buka hati untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau engkau dengarkan di malam hari ini ya. Dan percaya sesuatu yang ajaib akan dinyatakan Tuhan bagi kita sekalian. Yang percaya bilang amin. Kau datang dengan iman, kau pulang bawa mujizat. Kau datang dengan iman malam ini, kau pulang bawa pertolongan. Kau datang dengan iman malam ini, engkau pulang bawa pengharapan. Dan pengharapan pada Yesus, Tuhan kita tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Kalau orang menaruh pengharapan pada Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Namun kalau ada orang menaruh pengharapan pada manusia, maka ketahuilah saudaraku ya, manusia bisa mengecewakan saudara dan saya. Tapi Tuhan Yesus Allah kita tidak pernah mengecewakan kita semua. Yang percaya bilang amin ya. Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang hadir malam hari ini. Berapa banyak saudara percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, lambaikan tangan.
Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, nanti Ibu Yeti Sulistiorini akan membantu saya ya untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini untuk kita semua. Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, hari-hari ini engkau banyak mendengarkan berita-berita di luar, dan berita-berita di luar itu seringkali membuat engkau takut, engkau sedih, engkau cemas, engkau khawatir, engkau dalam keadaan tertekan, membuat hatimu terluka, membuat hatimu sangat menderita, membuat engkau merasa kecewa, membuat hatimu pahit, membuat engkau marah, membuat engkau penuh dengan kebencian akan segala sesuatu, ataupun ada orang-orang yang engkau saat ini sedang menaruh kebencian, kemarahan, kedendaman baginya. Tapi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, maka sesuatu yang ajaib sedang menghampiri engkau pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Oke, sudah siap saudara untuk mendengar firman Tuhan malam ini? Dan kita akan sama-sama ya buka hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, nanti setelah firman Tuhan, dan nanti Pak Hendro akan menampilkan doa-doa profetik dan info-info penting yang akan kita dengar. Bapak Ibu sekalian, siapkan hati juga untuk besok pagi. Kita ada ibadah subuh ya, jam 4 pagi sampai jam 5 pagi. Dan setelah itu nanti ada ibadah suasana kasih Tuhan ya, ibadah untuk CLCC tatap muka di tempat Ibu Indriani. Kita doakan supaya semuanya lancar. Kita berdoa supaya kasih anugerah Tuhan, kuasa, urapan, mujizat Tuhan terjadi besok jam 10 pagi. Tempatnya beralamat di belakang Hotel Sinar ya. Hotel Sinar Sedati, saudaraku. Di Pabean itu ya, arah mau ke Juanda. Nah, jadi belakangnya Hotel Sinar, saudara-saudara bisa langsung ke situ ya, jam 10 pagi. Kita semua sudah ada di sana dan untuk kita sama-sama Ya, Pak Jo. menikmati hadirat Tuhan ya, Bu Indriani ya. Kalau itu kalau jalan yang di Soto Abbas ditutup, berarti ya, belakangnya Hotel Sinar, Pak John. Nanti terus nanti ada pasar belok kanan. Oh iya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indriani untuk infonya dari tuan rumah ya. Nah, di tengah-tengah itu ada acara, Pak John. Hari ini ada acara. Ya, jadi itu dari soto apa itu? Soto apa? Soto Abbas. Soto Abbas ke barat. Ditutup jalannya. Oke. Di tengah itu ada acara, jadi besok lebih baik. Kita lewat mana? Lewat belakangnya Hotel Sinar. Belakangnya Hotel Sinar. Kalau dari arah Tropodo, arah dari Pondok Chandra itu kan? Tadi Soto Abbas maju lagi, Pak John. Enggak jauh kok. Selatan atau utaranya Hotel Sinar? Kita masuk dari selatan atau utaranya Hotel Sinar? Depannya Hotel Sinar itu kan pom bensin. Pom bensin, ya. Nah, kita kan masuknya di belakang Hotel Sinar, Pak John. Gangnya. Ya itu. Nanti lurus itu ada pasar, belok itu. Oke, baik. Ya. Ya, jadi nanti tolong dikirim ya, dia punya Google Map-nya supaya semua teman-teman bisa sampai di sana dengan selamat. Oke, mari saudara-saudara sekalian, kita akan sama di Zoom, Pak Jo. Ya, langsung kirim ke grup ya. Ya, CLCC grup ya. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Malam hari ini sebuah renungan firman Tuhan buat kita semua. Dan oleh anugerah Tuhan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-341 dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam kekuatan Roh Kudus. Amin ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kekuatan Roh Kudus? Jawabannya apa saudara? Pasti ada ya, sudah tentu ada satu. Kalau itu bukan kekuatan Roh Kudus, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak akan ada. Nah, untuk memahami hal tersebut, mari kita akan lihat dulu sebuah renungan firman Tuhan. Malam ini dari 1 Korintus pasal 2 ayat 4, dan Bu Yeti akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Pada Ibu Yeti sudah siap? Mike bisa dibuka, Bu Yeti. Terima Oke, kasih, silakan. Pak John. Ya. Nat Alkitab 1 Korintus 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat
yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ketika orang sakit Amin. mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di dalam kekuatan Roh Kudus, maka mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, yang terikat terbelenggu dilepaskan, saudaraku, ya, yang berbagai macam mengalami pergumulan, doa-doanya didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena waktu dia dengar firman yang disampaikan bukan dengan kata-kata hikmat manusia, hikmat duniawi yang sudah terkontaminasi dengan dosa dan berbagai macam hal-hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Namun ketika orang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus, mengubah kehidupan seseorang yang tadinya orang itu takut dan khawatir, sekarang hatinya menjadi percaya pada Tuhan. Yang tadinya orang itu susah dan sedih, sekarang hatinya terhibur. Yang tadinya orang itu dalam lemah dan tidak berdaya dan putus asa, dia mendapatkan pengharapan baru dari Tuhan. Yang tadinya orang itu selalu berjalan dalam jalan yang menyesatkan dia, sekarang dibimbing kepada jalan yang benar. Amin, saudaraku, ya. Yang tadinya orang itu haleluya, sekarang menjadi orang yang haleluya dengan Tuhan. Yang tadinya orang tidak suka berdoa, sekarang menjadi suka berdoa. Yang tadinya orang tidak suka membaca firman, merenungkan firman, sekarang menjadi orang yang suka membaca dan merenungkan firman. Yang tadinya tidak suka beribadah kepada Tuhan, sekarang menjadi orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Yang tadinya tidak suka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, medit, pelit, kikir, sekarang menjadi orang yang murah hati, suka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Anda tahu kenapa? Karena ada sesuatu yang mengubahkan dia, yang dia dengar kata-kata yang disampaikan bukan dengan kata-kata hikmat dunia, hikmat manusia, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Amin, ya. Oh, haleluya. Mari kita akan lihat, Bapak Ibu sekalian, bagian penting ini, saudaraku. Saudara, kenapa mujizat tidak terjadi? Karena seringkali waktu apa yang kau dengar itu disampaikan bukan dengan kekuatan roh, tapi dengan hikmat manusia, hikmat yang lahir dari hal-hal yang duniawi, saudaraku. Kata-kata yang kelihatannya indah, tapi tidak ada kuasa di dalamnya. Ya, Alkitab berkata kerajaan Allah bicara bukan soal kata-kata biasa, tapi kerajaan Allah bicara soal kuasa, karena ada kekuatan Roh Kudus yang bisa mendobrak kekuatan manusia, yang bisa menghancurkan tembok-tembok, benteng-benteng musuh, sehingga orang itu akhirnya dilepaskan, dibebaskan. Amin, saudaraku, ya. Itu penting kekuatan Roh Kudus, ya. Kita akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kekuatan Roh Kudus yang mampu menjamah hati orang dan kemudian membuat orang itu bertobat, berbalik pada Allah, bukan dengan kata-kata hikmat manusia duniawi, saudaraku, tapi dengan kekuatan Roh Kudus bisa menuntun orang ke jalan yang benar. Haleluya. Yang tadinya orang tidak suka mengampuni, waktu dia dengar firman Tuhan, akhirnya dia sadar dan dia belajar mengampuni. Yang tadinya hidup penuh kebencian, sekarang diubahkan Tuhan menjadi orang yang suka mengasihi. Katakan amin. Ini karena apa? Firman yang disampaikan dan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kata-kata biasa, saudaraku, ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, dapat kita pelajari hal ini, kemuliaan Allah dalam kekuatan Roh Kudus, kita dapat pelajari dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 2, ya, ayat yang keempat sampai 6. Kemarin malam kita sudah menyelesaikan 1 Korintus pasal 1, tadi pagi kita sudah masuk di 1 Korintus 2, dan malam ini kita lanjut dari ayat 4 sampai ayat 6, saudaraku, ya. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan mendapatkan, saudaraku, ada 3 kebenaran yang membuat hati kita berbahagia, membuat hati kita bersukacita, membuat hati kita terhibur, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran yang menjadi sebuah rahasia, ya. Bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan dalam kekuatan Roh Kudus. Saudaraku, kita akan lihat, ya. Ada 3 kebenaran kita temukan di sini tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang menyampaikan berita Injil, tidak dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, namun dia menyampaikan dengan kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 2 ayat 4.
Silakan Bu Yeti, mic bisa dibuka. Siap. 1. Menyampaikan berita Injil tidak dengan kata-kata hikmat, meyakinkan. 1 Korintus 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Amin. Amin. Hikmat itu ada dua, hikmat Allah yang datang dari sorga atau hikmat manusia yang datang dari dunia. Hikmat Allah itu murni, hikmat Allah itu benar, saudaraku ya. Hikmat Allah itu adalah perkataan-perkataan Allah, firman Tuhan. Sementara hikmat manusia itu adalah perkataan-perkataan yang kelihatan muluk-muluk, kelihatannya indah, wah-wah, tapi semuanya kamuflase, semuanya bohong, semuanya penuh dengan dusta, semua penuh dengan sandiwara, saudaraku. Kelihatan geng, tapi nggak kepanggil, saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian, karena itu Tuhan mau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan adalah dengan kekuatan roh. Itu penting sekali, saudaraku ya. Ini dia, Bapak Ibu, baru kita bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam haleluya. Kita akan lihat kekuatan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, saya percaya hati seorang suami bisa diubahkan Tuhan, hati seorang istri bisa diubahkan Tuhan. Hanya kalau dia mendengar firman yang disampaikan di dalam kekuatan roh. Dengan kekuatan roh, suami yang tidak bertobat jadi bertobat, istri yang tidak bertobat jadi bertobat, anak yang tidak bertobat jadi bertobat, menantu yang tidak bertobat jadi bertobat, mertua yang tidak bertobat jadi bertobat. Kenapa? Karena ada kekuatan roh yang mengubahkan hidupnya. Kalau hanya kata-kata muluk-muluk, kata-kata hikmat manusia duniawi, itu sudah terkontaminasi dengan dosa, sehingga banyak kata-kata itu menyesatkan, saudaraku. Ya. Hari ini perkataan siapa yang kau dengar, perkataan siapa yang kau pegang, saya berdoa malam ini engkau pegang kata-kata firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan itulah kekuatanmu di saat engkau lemah. Itulah penghiburanmu saat engkau susah. Itulah pengharapanmu di kala engkau putus asa. Di kala engkau melihat situasi berubah begitu cepat, begitu drastis. Engkau melihat sesuatu yang sepertinya tidak mungkin engkau gapai. Tapi selama engkau masih punya firman, perkataan Allah sendiri, hikmat daripada Allah, engkau dijamin kehidupanmu. Katakan amin. Ya, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Kita lihat yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam kekuatan Roh Kudus. Yang kedua, dia adalah orang yang menaruh imannya hanyalah bergantung pada kekuatan Allah, bukan pada hikmat. Yang hikmat yang dimaksud bukan pada hikmat manusia, saudaraku. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima. 2. Menaruh iman hanyalah bergantung pada kekuatan Allah, bukan pada hikmat. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Amin. Apa itu kekuatan Allah? Injil 1 di dalam Yohanes, juga di dalam Markus, juga di dalam Korintus, juga di dalam Roma berkata Injil itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kau dengar kata-kata manusia, hikmat manusia itu hanya sekedar sampai menyenangkan telinga, hanya membuat telingamu enak saja, tapi tidak bisa mengubah hati dan hidupmu, tidak bisa merubah perilakumu. Tapi kalau kau dengar firman yang disampaikan dengan kekuatan roh, ada satu perubahan yang radikal. Yang tadinya engkau sudah dalam keadaan tidak ada harapan, engkau putus asa. Tapi ketika engkau dengar firman yang disampaikan dengan kekuatan roh, imanmu bertumbuh, rohmu menyala-nyala, dan engkau menjadi orang yang bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Katakan amin ya. Ada orang mau bunuh diri, saudaraku. Orang yang berencana mau bunuh diri pada saat dengar firman Tuhan yang disampaikan dengan kekuatan roh, tiba-tiba Roh Kudus menjamah hatinya dan dia langsung membatalkan niat hatinya untuk membunuh diri. Katakan amin ya. Karena itu Bapak Ibu, iman yang sudah miliki jangan bergantung ya pada hikmat manusia, saudaraku. Hikmat manusia itu Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah bisa menjamin kehidupanmu bisa bahagia, kehidupanmu bisa sukses, kehidupanmu bisa jadi sejahtera, bahkan kehidupanmu jadi baik, kehidupanmu menjadi selamat. Tapi kalau kau dengar akan firman Tuhan yang disampaikan kekuatan roh, maka ada sebuah jaminan untuk kau mendapat
mendapatkan kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Kita lihat yang ketiga sekarang, saudaraku. Siapakah dia? Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan Roh Kudus. Yang ketiga, dia adalah orang yang memberitakan firman Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah bagi mereka yang telah matang, artinya mereka yang telah dewasa imannya. Mari kita lihat ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Silakan Bu Yeti. Mic bisa dibuka. 3. Memberitakan firman Yesus hikmat Allah bagi mereka yang telah matang. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Amin. Amin. Saudara, rahasia bagaimana Paulus bisa menaklukkan segala kekuatan musuh, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, bahkan juga roh-roh jahat, saudaraku. Paulus bisa menaklukkan itu oleh karena kekuatan Roh Kudus. Katakan amin ya. Ketika kekuatan Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara-saudara sekalian, maka engkau tidak akan pernah mudah terkalahkan oleh apapun juga. Amin. Kenapa seringkali orang lemah dan putus asa? Kenapa seringkali orang menjadi kecewa dalam hidup ini? Karena mereka bergantung kepada hikmat manusia. Mereka tidak bergantung pada hikmat Allah, yaitu firman Tuhan yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Nah, hari ini kita lihat yang ketiga, rahasia yang ketiga, orang percaya mengerti kemuliaan Allah dan kekuatan Roh Kudus. Dia adalah orang yang memberitakan firman. Firman siapa? Firman Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah bagi mereka yang telah matang, saudaraku ya. Mereka yang telah matang ini mereka yang telah dewasa imannya. Firman disampaikan dengan keras, mereka tidak mudah tergoyahkan. Tapi kalau masih kanak-kanak dengar firman yang keras, gampang tersinggung, tersungging, saudaraku. Langsung melayu, langsung tinggalkan Tuhan, langsung mudah Bapak Ibu sekalian ya, meninggalkan ibadah-ibadah. Tapi saya percaya firman Tuhan yang kau dengar, yang disampaikan yang begitu keras, itu mendidik kita, untuk menata kita, untuk membawa kita lebih dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat apa hasilnya yang akan kita alami sebagai orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah di dalam kekuatan Roh Kudus. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memberitakan Injil dengan iman yang penuh dengan kekuatan Roh Kudus. Mari kita lihat ya, dari 1 Korintus 2 ayat yang keempat. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. 1 Korintus 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Amin. Amin, 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 saudaraku ya. Orang-orang yang mengerti bahwa ada kekuatan Roh Kudus, saudaraku, itu ada kuasa Tuhan yang mengubahkan dia. Yang tadinya hanya geng-geng-geng, sekarang jadi orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Bukan geng-geng kepanggil, saudaraku. Ini ada satu kekuatan daripada kuasa supranatural, itu kuasa Roh Kudus yang bisa mengubahkan dia, saudaraku. Yang tadinya penuh dengan kebencian kepada suaminya, kebencian kepada menantunya, kebencian kepada istrinya, kebencian kepada mertuanya, kebencian kepada orang-orang sekitarnya. Ketika dengar firman yang disampaikan di kekuatan Roh Kudus, mengubah hidup dia, saudaraku. Yang tadinya hatinya pahit, hatinya penuh dengan kemarahan, kedendaman, diubahkan Tuhan oleh karena ada kekuatan Roh Kudus. Katakan amin ya. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, artinya orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kekuatan Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia bergantung imannya pada kekuatan Allah, bukan pada hikmat manusia. Mari kita lihat, ini 1 Korintus 2 ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Amin, tetapi pada kekuatan Allah, itu yang Tuhan mau. Kekuatan Allah tidak bisa tergoyahkan, bahkan tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau ingin bisa survive dalam hidup ini, bergantunglah pada kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah?
Itulah Injil Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Semua itu bisa lenyap, harta kekayaan bisa hilang dalam sekejap, ya. Tidak ada yang abadi, ora langgeng. Lihat, saudaraku, sekarang besi kena karat, kena hujan, kena panas, dia berkarat, lapuk, hancur, ya. Kemudian kayu kena hujan panas, akhirnya lapuk, dia patah, hancur juga, saudaraku. Lihat kaca kena benturan, pecah, hancur juga, ya. Kertas kena koyakan, sobek, hancur juga, Bapak Ibu sekalian, ya. Manusia pun satu hari dia akan mati. Gak ada yang kekal, gak ada yang abadi. Hanya Tuhan Allah kita di dalam Yesus, dia kekal selama-lamanya, ya. Karena itu mari bergantung pada kekuatan Allah, supaya engkau tidak lemah, engkau tidak goyah, engkau tidak mudah putus asa, engkau tidak mudah susah, engkau tidak mudah sedih, engkau tidak mudah dalam keadaan hilang pengharapan. Amin. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ini dia, saudaraku. Haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku, ya? Dia punya hikmat. Punya hikmat bukan dari dunia, tetapi dari Allah. Makanya hikmat ada dua. Hikmat Allah yang dari sorga atau hikmat manusia yang dari dunia. Kalau hikmat manusia dari dunia ini bisa menyesatkan saudara dan saya. Tetapi ketika engkau punya hikmat Allah, maka engkau akan dibawa Tuhan. Hatimu ayam tentrem, hatimu damai, hatimu bahagia. Amin, ya. Mari kita lihat ayatnya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Mike bisa dibuka, Bu Yeti. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Amin. Amin. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, ya. Jadi orang percaya yang taat pada firman itu apa? Dia punya hikmat. Tahukah saudara rahasia kenapa Salomo diberkati Tuhan? Salomo menjadi seorang yang sukses. Dan Alkitab berkata kekayaannya begitu banyak sekali. Bahkan sebelum orang muncul, sesudah dia dan sebelum dia, tidak ada yang bisa mengalahkan Salomo. Kenapa? Karena dia punya hikmat Allah yang luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, maka engkau sedang menerima hikmat dari Allah, saudaraku. Tapi ketika engkau tidak dengar firman Tuhan, engkau mendengarkan nasihat-nasihat orang fasik. Nah, itulah hikmat dunia. Dan seringkali hikmat dunia ini menyesatkan saudara, seringkali membuat engkau menderita, membuat engkau terluka, membuat engkau tersakiti, membuat engkau putus asa, membuat engkau tidak ada pengharapan. Tapi ketika engkau datang pada Tuhan, engkau dengar firman Tuhan, itu adalah hikmat Allah sendiri. Dan Yesus itu adalah firman yang hidup. Dia adalah hikmat Allah yang berkata kepada kita sekalian, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Suami tidak bisa menolong engkau, istri tidak bisa menolong engkau, anak tidak bisa menolong engkau, orang tua tidak bisa menolong engkau, menantu mertua tidak bisa menolong engkau. Satu pribadi yang sanggup menolong engkau hari ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Dokter yang ahli, spesialis yang paling hebat, tidak bisa menolong engkau. Obat yang paling mahal, yang paling mujarab pun tidak bisa menjamin engkau sembuh. Tapi ketika engkau datang pada Yesus dengan imanmu, maka engkau punya pengharapan. Dan pengharapan pada Yesus Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Orang yang percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang percaya katakan amin. Dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, Tuhan berkati kita semua yang sudah hadir di malam hari ini. Dan selamat datang ya buat Ibu Emi yang sudah bergabung bersama kita. Oke, kita menyapa dulu. Shalom Bu Emi. Oke, Bu Emi, ini teman daripada ini ya, Bu Lili Handayani. Oke, selamat bergabung Bu Emi, sudah bersama kita di malam hari ini dan Tuhan memberkati. Pastikan bahwa Tuhan sedang melihat hatimu. Tuhan sangat rindu untuk engkau mengalami sebuah jambahan Tuhan malam hari ini ya. Tuhan tahu bahwa hari-hari ini engkau banyak bergumul, engkau banyak menghadapi persoalan pergumulan. Namun Tuhan katakan, aku akan pegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Karena itu ini yang Tuhan minta Bu Emi, jaga hatimu. Jangan pernah engkau susah, engkau sedih. Dan juga jangan engkau menyimpan kemarahan, kebencian, atau kepahitan kepada seseorang, atau kekecewaan. Tuhan akan pulihkan hatimu malam hari ini, dan percayalah,
Dalam beberapa hari ini engkau akan lihat doa-doamu satu persatu akan dijawab, didengar oleh Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan jamin hidupmu. Semua orang tangan kita doa untuk Ibu Emi, dan kita juga doa untuk Saudara Yonatan malam hari ini, Pak Yonatan ya. Tuhan engkau menjamah sahabat-sahabat terkasih, baik Ibu Emi, baik juga Pak Jonathan, dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau Bu Emi, lebih dari suamimu, lebih dari anakmu, lebih daripada menantumu, lebih daripada cucumu, lebih dari orang-orang dekat denganmu. Tuhan mengasihi engkau juga Pak Yonatan dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan susah hatimu. Tetap percaya, pegang janji Tuhan. Tetap yakin ada pertolongan, ada mujizat yang akan dinyatakan Tuhan kepadamu. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan, dan Tuhan akan memelihara engkau untuk selama-lamanya. Tuhan berkati semua yang sudah hadir di malam hari ini. Kami percaya semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ada kekuatan Roh Kudus yang akan mengubahkan mereka. Untuk juga Ibu Lili dalam nama Yesus, jangan engkau susah, jangan engkau takut. Tuhan tahu segala pergumulanmu dalam nama Yesus. Semua tangisan air matamu akan berhenti. Tuhan menampung air matamu dalam kirbatnya, dan Tuhan mengubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Untuk Ibu Rosalin dan semua yang hadir malam hari ini, untuk Ibu Sian Liang dalam nama Yesus, Ibu Yeti, untuk Pak Hendro dalam nama Yesus, juga untuk Ibu Indriani. Banyak persoalan-persoalan yang kau sedang hadapi di hari-hari ini. Tapi Tuhan katakan Dia akan membukakan jalan saat tiada jalan. Dia akan menyelesaikan segala persoalanmu. Karena itu tetap setia, tetap percaya bahwa apa yang kau dengar malam ini tidak akan pernah salah. Apa yang engkau dengar malam ini akan menentukan masa depanmu. Apa yang kau dengar malam ini akan menuntun engkau kepada sebuah kebaikan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Jalan-jalan yang buntu akan terbuka. Tuhan beri engkau kegirangan, Tuhan beri engkau kemenangan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri, yang saat ini sudah berada di Jakarta. Dan selamat datang Ibu Rosalin, orang tua kita terkasih. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Semangat ya. Oke, Bu Emi buka mic dulu. Saya ingin mendengarkan suara Ibu. Malam, Pastor. Ya, selamat malam Bu Emi ya. Ini malam yang bahagia, ini malamnya Ibu ya. Tuhan sedang menjamah hati Ibu malam hari ini. Amin. Amin ya. Tuhan sedang Amin. membuka hatimu malam ini. Tuhan sedang membuat hatimu menjadi kuat malam hari ini oleh firman yang kau dengar ya. Haleluya. Jangan lemah, jangan putus asa, tetap bergantung pada Tuhan. Kau akan lihat kebaikan-kebaikan Tuhan akan terjadi di beberapa waktu ke depan ini. Tetap setia, percaya Tuhan sudah sediakan apa yang kau perlukan. Amin. Ya. Ya, jangan menyimpan kemarahan Ibu, jangan menyimpan kebencian ya. Lepaskan siapapun yang mengampuni engkau, lepaskan pengampunan, karena engkau akan lihat pintu-pintu tertutup, jalan yang tertutup akan terbuka ya. Amin. Terima kasih, Pastor. Selamat malam. Tuhan berkati, sama-sama. Semangat ya Bu Emi ya. Bu Emi boleh tahu di kota mana Bu Emi? Saya di kota Surabaya, Pak. Oke, selamat datang ya Bu Emi bersama juga Pak Yonatan dan teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Tuhan berkati Bu Lili juga ya, yang sudah mengajak teman-teman yang baru pertama kali malam ini. Oke, semangat Bu Emi dan Pak Yonatan. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih. Shalom Bu Emi. Shalom. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya doa profetik dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Surabaya. Dipersilahkan Ibu Rosalin. Oh, oke, Pak Hendro, dipersilakan Pak Hendro. Terima kasih Bu Yeti, kesempatan yang diberikan pada saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam penggerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman yang ada di Surabaya. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Terima kasih Ibu Yeti. Saya kembalikan kepada Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Rosalin. Ya. Sehat selalu. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Sin Liang dari Surabaya. Dipersilakan Ibu Sin Liang untuk menyampaikan pengumuman. Bu Yeti, kepercayaannya. Ya, mari sama-sama saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku, shalom, selamat malam semua. Halo. Amin. Ya. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat Ibu Indriani, Jalan Perum, Merpati, Kehutanan, Sedati, Sidoarjo atau baratnya Hotel Sinar Juanda Sedati. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbuna MA dan tim doa. Dimulai pukul waktu Indonesia bagian Barat
pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2024. Pastor John Sarguna MA dan keluarga besar Gereja JCC mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran ulang tahun, pernikahan kudus bagi semua saudara dan saudari yang berbahagia. 6 Juni Ibu Nini Herawati Surabaya. 9 Juni Ibu Ruth Dewi Subrata Jakarta. Siapa lagi menyusul hutnya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Terima kasih Ibu Sian Liang. Sama-sama Pak John. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Sin Liang sudah menyampaikan pengumumannya. Dan sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pastor John Sarbunan. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini yang sudah memimpin ibadah kita ya dari awal tadi sampai pada selesainya. Sebelum kita berpisah malam ini Bapak Ibu sekalian, ada satu tambahan ya, kita akan doakan untuk acara besok di tempat Ibu Indriani, Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga kita berdoa untuk acara retreat bulan depan, bulan Juli di sebuah tempat di Jawa Timur. Dia punya view-nya bagus. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, kita akan pakai satu tempat dan bagus sekali saudara-saudara, pemandangan sawah, ada sungai air yang mengalir ya, indah sekali, bisa memberikan kita ketenangan di sana ya, dan luar biasa kita akan bersama-sama juga akan menikmati akan kuasa Tuhan ya, hadirat Tuhan pada saat kita hadir dalam acara tersebut Bapak Ibu ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang ajaib bagi kita semua di malam hari ini. Yang percaya katakan amin ya. Oke, karena itu saudara-saudara, acara ini kita adakan untuk persiapan ya, untuk orang tua kita yang berulang tahun pernikahan, yaitu Pak Bruri Brosalin, dan juga ulang tahun Gereja CLCC ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita akan adakan untuk pengurapan Roh Kudus di dalam acara-acara tersebut ya Bapak Ibu. Biayanya sangat murah sekali, per orang cuma 250.000. Itu sudah termasuk makan dan penginapan ya saudaraku. Dan kita akan menikmati hadirat Tuhan seperti yang saudara kita punya dokumentasi untuk retreat ya beberapa waktu yang lalu. Ini bisa saudara-saudara perhatikan, besok pun kita akan mengadakan pelayanan pengurapan juga. Saudara yang datang dengan iman, percaya, kuasa Tuhan akan bekerja ya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, hey.
Ini acara retreat berapa waktu yang lalu di Need Batu your Malang. anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're Ini di captivating Kediri, acara my retreat di soul. Kediri. Every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah dokumentasi acara kita dan kita berdoa supaya besok lawatan Tuhan, pengurapan Roh Kudus ya, kita siapkan hati kita sampai nanti kita akan juga mempersiapkan diri di acara retreat karena acara ini akan sangat bagus membangun kita semua ya untuk memberikan kita kekuatan, kelepasan ya dan kelegaan. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu di malam hari ini. Haleluya, mari saudara-saudara sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan mengarahkan hatinya, matanya tertuju kepada saudara-saudara sekalian. Siapa yang sakit malam hari ini imani ya. Oleh kuasa bilur Yesus engkau disembuhkan oleh Tuhan. Di tanganmu ada kuasa, di hati pikiran, di mulutmu ada kuasa Tuhan. Sekarang malam ini lakukan dengan iman. Kalau engkau merasa ada yang sakit bagian tubuhmu, letakkan tangan kirimu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit. Dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor. Kuasa Tuhan akan menghampiri engkau. Dan mujizat Tuhan akan menjadi sesuatu yang nyata dalam hidupmu. Dan juga kuasa Tuhan akan datang dan bekerja pada malam hari ini ya dalam nama Yesus. Ketika namamu disebutkan satu persatu, maka itu artinya engkau terkoneksi dengan kerajaan sorga, engkau terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat akan mengalir atas malam hari ini. Imani apapun yang terjadi, dokter boleh berkata macam-macam, tapi ketika engkau percaya, kuasa Tuhan akan bekerja menyembuhkan engkau. Banyak kesaksian teman-teman yang disembuhkan Tuhan oleh karena mereka percaya malam hari ini. Dalam nama Yesus ada seorang ibu ketika dia menceritakan suaminya itu ada sakit di bagian payudara, susunya itu mengeluarkan cairan. Tapi sejak suaminya didoakan di dalam acara-acara online seperti ini dan dia imani, dia mewakili suaminya, dia menaruh tangan di bagian susu suaminya dan saat itulah cairan itu langsung berhenti, tidak mengeluarkan lagi darah atau sesuatu cairan yang lain. Kuasa Tuhan bekerja malam hari ini juga buat saudara-saudara sekalian. Mungkin engkau yang sakit, mungkin engkau ingat cucumu atau anakmu atau suamimu atau istrimu atau menantumu yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh, imani bahwa itu bukan tanganmu lagi tapi tangan Yesus, tangan Tuhan yang berlubang paku yang sedang menjamah tanganmu yang kau letakkan tangan kiri bagian tubuh yang sakit. Sementara tangan kananmu engkau arahkan di depan layar monitor seperti seorang wanita yang sakit pendarahan, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Mari jamah Tuhan malam ini dengan iman, sentuh Tuhan dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini, Ibu Rosalin, kau terima aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atasmu, untuk Pak Bruri, suamimu, dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh, pulih, engkau sehat, dalam nama Yesus, kuat, panjang umur, di dalam nama Yesus. Semua urusan tanah, semua sudah dilancarkan, semua berjalan dengan baik. Kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini untuk Ibu Sandra yang ada di Jerman, putrimu. Dalam nama Yesus sudah memulihkan dia. Persiapan pernikahan Ibu Shirley yang ada di Jerman juga. Tuhan berkati untuk bulan Agustus tanggal 17, semua bisa berjalan dengan baik. Dan tanggal, oh Tuhan, bulan ini, tanggal 28, dia juga akan mengadakan pernikahan di catatan sipil. Semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Untuk Ibu Yeti Sulistiorini, dalam nama Yesus engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, atas semua anak mantu cucumu. Semua dijamah Tuhan. Tuhan beri engkau hati yang mengasihi Tuhan, hati yang taat, takut akan Tuhan, lebih lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Terima dalam nama Yesus. Tuhan akan mengadakan terobosan-terobosan ajaib di dalam kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, dalam bisnismu, baik batu bara, baik juga solar, baik juga sandal kesehatan. Tuhan akan lancarkan semuanya di dalam nama Yesus. Ibu Emi engkau terima dalam nama Yesus aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas orang-orang yang kau kasihi di dalam nama Yesus. Tangan yang sedang kau letakkan di bagian tubuhmu saat ini juga aliran kuasa Tuhan sedang mengalir, menjamah engkau. Terima di dalam nama Yesus. Kami doakan saat ini juga dalam nama Ibu Sian Liang, Ibu Marta, Pak Yonatan. Kau terima dalam nama Ibu Indriani, dalam nama Pak Hendro, juga Ibu Lili Handayani, dan juga bersama dengan Ci Erna yang juga sedang menghubungi pemilik pabrik plastik dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan di dalam nama Yesus. Akan terjadi negosiasi, tidak akan ada pembatalan, tidak akan ada
penundaan semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berkata malam ini, your miracle, Ibu Meliawati, semuanya yang hadir, Yohan Sini James, kuasa Tuhan sedang bekerja atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Bu Siang Liang, Bu Rosalin. Terima kasih Pak John. Praise God. Terima kasih. Tuhan Teman-teman. berkati. Terima kasih Bu Tiani, Bu Emi. Yeti. Tuhan berkati ya. Tuhan Yesus Oke. memberkati. Sama-sama Pak Yonatan. Oke, semangat Pak Yonatan ya. Salam buat keluarga semua di rumah. Selamat beristirahat. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati ya teman-teman Bu semua. Lili, Handayani. Bu Lili Andayani, salam ya Ya. buat Ko Handonyo. Ya. Anggono ya. Oke. Oke. Tuhan berkati semuanya. Semangat God ya. bless you God all. bless you all. Selamat malam dan sampai jumpa Selamat lagi istirahat. besok pagi di tempat Ibu Indriani ya. Besok pagi subuh juga kita bisa bertemu. Tuhan berkati. Bye bye. Bye. Semuanya, Bu Yeti. Ya, terima kasih Bu Lili ya. Ya. Oke.